Sik asik, kenal dirimu. Sik asik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube saya, Ika Wulandari Channel. Apapun yang sedang Anda lakukan di weekend ini, mungkin ada yang sedang istirahat, ada yang sedang duduk-duduk aja, leyeh-leyeh. Pokoknya istirahat di weekend ini bisa menyegarkan kita kembali. Dan kali ini saya akan membahas secara singkat cara untuk memohon karantina gratis di rumah. Ini untuk yang mau masuk ke Malaysia. Walaupun gratis, tetap ada biaya yang harus dibayar, yaitu tes PCR-nya. Yang pertama, Rp250 Anda bayar ketika di Malaysia di Bandara KLIA. Kemudian tes kedua itu bisa di klinik dimanapun yang di dekat rumah Anda. Dan syaratnya Anda harus wajib mendapatkan vaksinasi full dosis lengkap. Oke, kita langsung ke langkah yang pertama nih. Tentunya Anda harus beli tiket pesawat dulu nih, minimal 2 minggu sebelum kepulangan Anda ke Malaysia atau 14 hari sebelumnya. Kemudian ajukan permohonan karantina rumah ini 10 hingga 7 hari sebelum tanggal tiket penerbangan Anda ke Malaysia. Nah, permohonan ini tidak bisa dipastikan berapa lama. Ada yang 3 hari disetujui dan ada yang sampai 2 minggu baru disetujui. Tapi pasti akan disetujui jika Anda lengkap dokumennya dan rumahnya pun memadai. Rumahnya ini bisa rumah di bawah atau landed house, atau juga bisa rumah di kondo, atau bisa di apartemen, di flat, rumah sendiri boleh, rumah ngontrak boleh, rumah numpang sama orang lain itu yang tidak boleh. Dan permohonan ini bisa Anda sendiri yang buat ataupun majikan Anda yang buat. Oke, setelah itu Anda masuk ke website khusus untuk permohonan home quarantine di link di bawah ini. Tara, nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi ya. Setelah Anda masuk ke dalam website itu, Anda scroll ke bagian yang paling bawahnya nih. Ini ada tulisannya Apply Now. Nah, itu diklik. Kemudian ada beberapa formulir yang harus Anda isi dengan lengkap, selengkap-lengkapnya. Semakin lengkap, maka akan semakin baik. Yang huruf A ini ada applicant information, artinya informasi pemohon. Kemudian di bawahnya ini kalau ada bintang-bintang warna merah harus dan wajib diisi. Ada full name, ini nama lengkap, dan formulir ini menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi kalau misalnya nggak tahu, pakai aja tuh Google Translate. Tapi ini akan saya coba translatekan. Ini full name artinya nama lengkap. Kemudian yang di bawahnya ada identification number paspor. Ini tulis nomor paspor sesuai yang ada di paspor Anda yang masih berlaku. Kemudian telepon number ini memakai nomor telepon Malaysia. Kemudian email address, masukkan email Anda harus yang benar ya. Kemudian di bawahnya ada type of application. Ini Anda klik home quarantine. Kemudian di bawahnya lagi ada date of arrival, artinya tanggal kedatangan. Ini Anda klik kalendernya. Kemudian di tik kolom yang paling bawah itu ada tanda kotak kecil I am a traveler. Itu diklik, artinya saya adalah orang yang melakukan perjalanan ini. Kemudian di bawahnya lagi formulirnya itu ada huruf B, individual entering Malaysia information, artinya informasi data personal yang memasuki ke Malaysia ini. Traveler pertama itu diri kita kalau kita masuk ke Malaysianya sendirian. Di bawahnya full name artinya nama lengkap. Kemudian juga di bawahnya ada identification number pasport, ini ditulis nomor paspornya. Kemudian di bawahnya ada nationality, select yang Indonesia, diklik. Kemudian date of birth itu tanggal lahir. Kemudian di bawahnya ada gender, di select atau dipilih yang perempuan atau di sini female. Kemudian di bawahnya itu ada vaccine type, artinya jenis vaksin. Ini pilih juga. Di sini ada Sinovac, Pfizer, AstraZeneca dan lain-lain, tergantung Anda ketika itu divaksinnya menggunakan vaksin apa. Kemudian di bawahnya ada date of first dose, itu artinya tanggal Anda disuntik dosis yang pertama, dipilih tanggalnya. Begitu juga di bawahnya ini second dose, dipilih tanggalnya ketika Anda divaksinasi yang kedua. Kemudian di bawahnya itu ada catatan penting, yaitu dokumen vaksinasi harus diupload jika Anda sudah mendapatkan vaksin secara lengkap. Kemudian vaksin dokumennya harus menggunakan bahasa Inggris, kemudian juga atau bahasa Malaysia, kan nggak mungkin ya di Indonesia. Tapi jangan khawatir, dokumen vaksin atau juga sijil vaksin di Indonesia itu di bawahnya ada bahasa Inggrisnya juga kok. Kemudian di bawahnya lagi itu ada catatan
Semua dokumen ini harus diformat secara PNG atau JPEG atau PDF dengan maksimal file sebesar 250 KB. Karena di bawahnya ini ada 5 dokumen yang harus Anda masukkan. Yang pertama, identification documents, artinya paspor. Itu klik, masukkan foto atau juga PDF-nya, bisa dua-duanya. Kemudian juga dokumen vaksinnya juga. Jadi sijil vaksinnya harus di-scan dulu atau bisa difoto dulu, kemudian masukkan ke dalam file ini. Kemudian di bawahnya itu ada other additional documents, artinya masukkan permit Anda. Jadi permit Anda harus di-scan dulu, tapi kalau misalnya tidak bisa scan, bisa difoto, masukkan ke dalam sini. Kemudian di bawahnya ada My Entry Approval, karena sudah tidak perlu menggunakan My Travel Pass, itu bisa Anda strip. Kemudian di bawahnya travel document, flight atau ferry ticket. Nah, ini juga difoto tiket pesawatnya dan upload juga ke dalam sini. Setelah 5 dokumen itu Anda masukkan, oke, kemudian di bawahnya ada huruf C, travel information, artinya informasi perjalanan. Di bawahnya ada country of departure. Anda pilih Indonesia, kemudian di bawahnya ada lagi tanggal, date of departure, masukkan tanggal ketika Anda masuk ke Malaysia. Kemudian di bawahnya ada type of transportation. Ini dipilih menggunakan pesawat atau menggunakan kapal. Tidak bisa ya kapal sekarang, jadi pilih flight di sini. Kemudian point of entry, masukkan juga KLIA atau Anda KLIA 1 atau KLIA 2. Kemudian di bawahnya masukkan flight details, masukkan nomor pesawat sesuai dengan tiket Anda. Kemudian date of arrival, masukkan juga tanggalnya, kemudian juga time of arrival, masukkan jamnya. Ini jam kedatangan ya, bukan jam Anda terbang dari Jakarta ke Kuala Lumpur, tapi jam mendaratnya di Kuala Lumpur. Kemudian ini ada huruf D, quarantine address. Nah, ini penting banget harus diisi. Di bawahnya itu ada full address. Ketik selengkap-lengkapnya alamatnya yang Anda akan tempati, rumah Anda atau rumah kontrakan Anda atau rumah sewa Anda. Kemudian di bawahnya ada postcode, wajib harus dimasukkan kode posnya. Kemudian di bawahnya ada state, ini pilih Anda itu ada di state mana. State itu maksudnya negeri ya. Kemudian di bawahnya ada distrik, ini pilih lagi Anda distrik mana sesuai alamat Anda. Saya nggak tahu ya alamat Anda ada di mana. Oke, selanjutnya, aduh banyak banget, ini ngopi dulu kali ya. Minum dulu deh. Ini ada yaitu mengenai rumah yang akan Anda tempati, di mana di sini diberikan pertanyaan yang harus dan wajib Anda jawab, seperti total number of households. Ini artinya ada berapa orang yang di dalam rumah itu. Anda tulis sesuai dengan yang ada di rumah Anda. Ini nggak bisa bohong ya, karena sewaktu-waktu bisa saja ada sidak ke rumah Anda. Kemudian berapa total ruangan atau bilik di rumah itu. Kalau ada 3 ya tulis 3, kalau rumahnya besar ya tulis ada 10 gitu ya. Kemudian di bawahnya ada total number of households above 60 years old. Apakah di dalam rumah itu ada yang usianya lebih dari 60 tahun? Kalau tidak ada, tulis aja tidak ada. Walaupun ini pertanyaannya menggunakan bahasa Inggris, Anda bisa menjawabnya pakai bahasa Indonesia karena sudah pernah ada kejadian yang menjawab pakai bahasa Indonesia. Tapi lebih baik menggunakan bahasa Inggris. Kemudian di bawahnya ada total number of bathroom atau toilet in a house. Ada berapa toilet di situ? Kemudian total number of household below 12 years old. Ini artinya ada berapa orang yang usianya di bawah 12 tahun di dalam rumah itu. Kalau tidak ada, tulis saja tidak ada. Kemudian di bawahnya ada total number of room that is attached with bathroom. Artinya ada berapakah kamar tidur yang berhubungan dengan kamar mandi. Artinya di dalam kamar itu ada kamar mandinya. Kalau tidak ada kamar tidur yang tidak ada kamar mandinya, itu biasanya akan ditolak. Kenapa? Karena supaya orang yang sedang menjalani karantina itu tidak keluar masuk kamar untuk ke kamar mandi, dan kamar mandinya tidak dicampur dengan penghuni rumah yang lainnya. Kemudian di bawahnya ini total number of household with chronic disease. Artinya apakah ada penghuni rumah itu yang memiliki penyakit kronis. Penyakit kronis ini misalnya jantung, stroke, pokoknya penyakit-penyakit yang berat gitu ya. Kemudian di bawahnya total number of pregnant women in the house. Artinya ada berapakah wanita hamil di dalam rumah itu. Kalau tidak ada ya tulis saja tidak ada. Banyak ya. Nah, kemudian ini ada formulir yang
huruf E, declaration. Kemudian ada sebuah security code yang harus Anda ketik ulang. Berapapun, misalnya ada huruf O, J, 6, F, D, 2, itu Anda ketik ulang. Kemudian di bawahnya sekali, itu ada tulisan I have read and agreed to the declaration. Anda tik, artinya Anda sudah membaca dan sudah menyetujui dan semua yang Anda tulis ini sudah benar. Kemudian yang di bawahnya ada submit application. Anda klik di situ. Sudah deh, selesai. Itu formulirnya dan lumayan banyak ya. Setelah submit, tinggal tunggu aja. Permohonan Anda ini disetujui oleh Kementerian Kesehatan Malaysia atau tidak. Kemudian sering-sering deh tuh dicek emailnya karena jawaban dari permohonan home quarantine ini akan ditulis melalui email Anda atau juga dikirimkan melalui email Anda. Lalu setelah Anda mendapatkan balasan dari KKM, Anda print. Dan berdasarkan pengalaman teman-teman saya yang sudah masuk ke Malaysia dan mengajukan permohonan karantina di rumah ini, begitu di print itu hampir ada 11 lembar. Dan di Bandara KLIA, Anda tinggal tunjukkan berkas persetujuan karantina kepada petugas di bandara, lalu tes PCR dan pulang ke rumah. Pulang ke rumahnya ini bisa naik Grab ataupun dijemput oleh keluarga atau bisa juga dijemput sama temannya. Dan setelah menjalani karantina, Anda tinggal datang ke tempat pemotongan gelang yang alamatnya banyak di Google, bisa Anda cari yang terdekat di rumah Anda. Oke, sekian info kali ini, semoga dapat membantu Anda. Saya Ika, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.